Soal nomor 2, kita masih akan memodifikasi form kasir. Nah, modifikasi kita berikutnya ini fungsinya adalah untuk menghubungkan form kasir dengan form data penjualan. Lihat, saya punya form kasir, saya juga punya form data penjualan yang ini. Nah, form data penjualan itu apa sih, Pak? Form yang isinya data-data penjualan dari semua kasir nih. Yang muncul di sini untuk semua kasir, tidak hanya satu kasir. Nah, di sini ada kodenya. Kode ini nanti bisa kita sambungkan dengan kode yang ada di tabel kasir. Jadi ini bisa kita sambungkan. Efeknya apa? Efeknya akan menjadi informasi seperti ini. Jadi pada saat kasir Rubianti, nanti kalau form data penjualan ini muncul atau saya panggil, maka yang muncul di form data penjualan itu juga penjualan atas nama Rubianti saja gitu. Ya mirip dengan inilah informasi yang ada di kanan ini. Tetapi ini antar form. Ya, kalau yang sekarang kan kita langsung muncul di sini lah, nempel gitu ya. Nah, kita akan membuat antar form. Oke. Sekarang bagaimana caranya? Saya sudah punya formnya, form data kasir dan form penjualan. Ya kan? Kita harus membuat tombol untuk membuka form data penjualan dari form kasir. Tombol itu berarti button. Masukkan ke sini. Misalkan saya taruh di situ ya, namanya apa nanti? Tampilkan form penjualan. Tulisannya itu ya. Kemudian kita pilih di sini. Karena urusannya tentang form, maka menu yang kita gunakan adalah form operation. Oke, form operation. Kemudian Anda pilih open form. Oke. Kemudian di next, form yang kita pilih form apa? Form data penjualan. Ya, next. Nah, di next yang ini Anda harus hati-hati. Ada dua pilihan. Open the form and find specific data to display. Kalau Anda milih yang pertama, form yang dipanggil itu nanti akan muncul dan kemunculannya itu tidak untuk semua data. Tetapi dia muncul dengan data yang sudah terpilih, terfilter. Ya, filternya dari mana? Filternya dari relasi. Ya kan? Yang ada di form baru ini punya kolom apa, di form pemanggilnya punya kolom apa. Kalau mereka sama, mereka bisa saling berkomunikasi. Contohnya di sini ada kode kasir. Di form data penjualan kan juga ada kode kasir. Nah, itu nanti bisa disambungkan. Sedangkan kalau Anda milih yang kedua, itu semua datanya akan muncul. Berarti kalau soal ini ya, ini Anton Sihotang, ini juga Anton Sihotang. Taunya dari mana? Kodenya. Oh, berarti ini pilihan yang pertama. Ya, ini next. Nah, kan benar omongan saya. Berarti di sini kita suruh milih kode kasir di tabel kasir atau form kasir nanti disamakan dengan kode kasir yang ada di form data penjualan. Harus ada yang sama ya. Nanti untuk dihubungkan. Jangan lupa tekan yang tengah ini sehingga yang bawah muncul. Nah, muncul seperti ini. Oke, kalau sudah di next dan namanya. Tampilkan form penjualan. Tampilkan form penjualan. Ya, next, finish. Nah, sudah jadi tombolnya ya di sini. Bisa nanti kalian model secara lebar, secara posisi, terserah mau ditaruh di mana. Tapi yang kita lihat fungsionalitasnya ya. Lihat, ini Rubianti sudah melayani 1, 2, 3, 4 transaksi. Sama nggak dengan yang di sini? Ya, kita lihat sama atau tidak. Ya, C1 ada kan? C2 ada kan? C3 ada. C7 ada. Dan di sini kode kasirnya juga sama. Nah, ini berarti nyambung.
Kenapa harus seperti ini Pak? Karena form ini bisa lebih luas secara tampilan dan kita bisa mendesain lebih kompleks. Sedangkan yang muncul di sini itu kan otomatis, tidak bisa kita kawal. Kalau kita masuk ke mode desain pun ini hanya putih saja kan. Kita tidak bisa mengatur apapun di sini. Ya, saat dimunculkan ada datanya, tapi saat didesain itu tidak muncul apa-apa. Makanya kita butuh sebuah form bantuan lain untuk informasi penjualan yang dilayani oleh kasir. Nah, seperti ini. Kalau saya ganti ke kasir yang lain, Rumanian, belum pernah melayani penjualan, ini ya kosong. Ya. Kemudian kalau saya next lagi Anton Siotang melayani 3 penjualan. Nah, 3 penjualan ya kan? C4 ya, C6, C8. Nah, C6-nya mana ini? 1, 2, 3, 4 ya, kita cek dulu datanya. C6 ya, yang tidak muncul C6 ya, kita cek di sini C6. Nah, ada ya. Kemudian C006 di tabel detail C006 ada enggak? Jangan-jangan dia tidak punya item barang C00. Nah, benar kan? Di sini tidak ada item barang yang nomor penjualannya C0006. Nah, ini pun bisa kita lakukan modifikasi dengan cepat. Lewat mana? Ya lewat form aja. Kita sudah punya data penjualan, ya kan? Kita cari C006. Bisa nyari satu-satu seperti ini atau lewat find. Nah, ini kita tambahkan datanya. Misalkan terjualnya apa? Kemarin diedit. Sebenarnya C06 itu barangnya apa? Kemarin lupa di input. Nah, di input sekarang. Kan ini terjual berapa? 10. Satu saja ya, simpan misalkan gitu. Plus, maka yang di sini nanti akan otomatis edit Anton Siotang. Nah, C06 muncul sekarang. Seperti ini. Oke. Nah, seperti itu ya. Maksud dari soal nomor 2. Jadi kita memberikan perluasan dari form-form yang sebelumnya standar, itu kita modifikasi agar punya kemampuan lebih seperti itu.